Hai sobat, di hadapan saya sudah ada sebuah Magicom milik teman saya yang katanya mengalami kerusakan, yaitu tombolnya sulit naik ke atas pada saat digunakan memasak. Sehingga ujung-ujungnya nasi yang dihasilkan itu sangat kering, bahkan terkesan gosong. Nah, apakah yang dialami Magicom ini dan bagaimana cara memperbaikinya akan saya bahas sesaat lagi. Oke sobat, jika kalian yang menonton video ini adalah para pemula yang sama sekali belum mengerti tentang elektronika, tapi berkeinginan ingin memperbaiki sendiri Magicom kalian yang rusak, untuk mempermudah saya akan berikan sedikit teori dasarnya, sehingga kalian akan mudah untuk mengerti. Oke, di dalam Magicom itu ada dua perangkat yang berkesinambungan, yang namanya adalah elemen pemanas dan juga elemen penghangat. Saya tidak akan membahas elemen penghangatnya, itu akan kita bahas di video berikutnya. Nah, tapi yang berhubungan dengan kerusakan di Magicom ini adalah yang namanya elemen pemanas. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini adalah elemen pemanas, jadi listrik yang masuk pertama kali akan singgah ke sebuah saklar. Nah, nantinya saklar ini akan terhubung dengan alat yang namanya termostat. Kemudian dari saklar ini langsung terhubung ke elemen pemanas. Nah, begitu elemen pemanas teraliri arus listrik, maka elemennya akan menghasilkan panas dan membuat nasi matang. Nah, apabila nasi matang atau mencapai suhu tertentu, maka yang namanya termostat itu akan memicu kerja saklar sehingga saklar akan memutus aliran listrik. Oke sobat, nah kejadian untuk Magicom ini kenapa nasinya bisa menjadi kering atau berkesan gosong adalah dikarenakan listrik tetap mengalir ke pemanas padahal nasinya sudah matang atau sudah mencapai suhu tertentu. Artinya termostat gagal bekerja untuk membuat saklar menghentikan arus listrik. Jadi gampang ya. Oke, nah hal itu pula yang menjadi salah satu ciri khas, yaitu saklarnya ini sulit untuk naik. Nah, yang manakah yang namanya termostat yang gagal tadi berfungsi akan saya tunjukkan kepada kalian. Nah, yang namanya termostat adalah ini sobat, yang di bagian tengah yang nongol ini ya. Oke, nah inilah yang namanya termostat. Jadi untuk memperbaikinya simple, tinggal kita ganti saja. Oke, bagaimana cara menggantinya? Yuk langsung kita praktekkan. Nah, untuk melepas termostatnya cukup mudah sobat ya. Kita tinggal tekan seperti ini. Tapi sebenarnya lebih mudah kita buka dulu tutupnya. Tekan. Kemudian ini tergantung jenis termostat yang dipakai ya. Kalau termostat yang saya pakai ini yang dua kaki, tinggal kita tekan seperti ini, kita luruskan, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini, inilah termostatnya. Jadi langsung bisa kita ganti sobat ya. Jadi untuk mengganti atau membelinya kalian tinggal samakan saja kakinya ya. Yang ini yang digunakan Magicom ini yang menggunakan dua kaki. Harga termostat ini tidak mahal kok, sekitar 10 sampai 20 ribu rupiah. Nah, kebetulan saya sudah ada penggantinya yang baru ya, jadi langsung bisa kita pasangkan. Cara memasangnya juga mudah. Yang pertama kalian perhatikan ini lempengan yang di tengah, kita masukkan seperti ini. Oke, nah setelah masuk tinggal kita selesaikan lempengan-lempengan yang di pinggir-pinggirnya seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah seperti ini langsung kita renggangkan sehingga platnya akan mengunci sobat. Oke, seperti ini. Oke, penggantiannya sudah selesai. Nah, tapi ini belum selesai videonya sobat ya. Nah, sekarang kita bahas yuk, apa sih yang terjadi pada termostat ini sehingga gagal bekerja. Oke, di sini saya akan tunjukkan bahwa komponen utama termostat itu cuma ada 3 ya. Yang pertama ini seperti kalian lihat, ini ada pil yang di luar. Nah, kemudian di bagian dalam
kalau kalian tarik seperti ini dan kalian tekan, nah di dalamnya ini ada sebuah magnet dan juga ada sebuah per. Nah, kegagalan termostat bekerja itu biasanya diakibatkan di bagian dalamnya ini sering sobat ya, di bagian magnet atau di bagian per yang sudah mulai lemah. Nah, jadi misalnya kalau Magicom kalian bermasalah dan yang mengalami kerusakan adalah di bagian termostat, namun kalian tidak punya kesempatan untuk membeli termostat dikarenakan lokasi kalian yang jauh dari pertokan, kalian bisa memperbaikinya. Tinggal kalian amplas saja sedikit di bagian magnetnya dan silahkan kalian tarik kembali per-per yang ada di luar dan yang ada di dalam agar kekuatannya kembali seperti sedia kala sobat ya. Oke, nah ke depan saya akan tetap membahas tips, trik, serta tutorial perbaikan peralatan elektronik yang tentunya akan mudah untuk kalian pahami bagi para pemula. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.